Jenengan nak sujud nikmati matur nuwun Gusti jenengan nektir kula sujud sehingga saya sah sebagai hamba jenengan. Kowe nek mati nikmati wae. Gusti kula wangsul teng jenengan zaman teng donya ya sing ngurusi jenengan, mengke setelah mati ya sing ngurusi jenengan. Zaman saya hidup ya enggak tahu cara ngurusi diri saya sendiri. Ketika saya hidup juga kita tidak pernah tahu bagaimana jantung bekerja, paru-paru bekerja, yang ngelola roh ya enggak tahu. Zaman kita hidup yang jenengan kelola, setelah mati yang jenengan kelola. Sama saja Gusti jenenge inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bagus. Terus mati anak-anak eling yo nangis, bojomu yo sing nangis sak kadari ya sudah selesai. Nak kowe tangisan Cina nak disiksa mungkar nakir, tapi nak kowe wong soleh tenan wali kan ketemu mungkar nakir damai pengalaman baru. Terus dites mungkar nakir lulus kumplot. Akan keren loh. Bu swarga diame napa? Lah sing jenis iki mbok tahlil yo kena ora yo kena aman. Paham ya? Ojo malah debat tahlil hukumnya piye. Ya tahlil kalimat thayyibah hukumnya ya apik. Mana pitung dina tradisi Buddha ya, pitung dinane tradisi Buddha kalimat tetap kalimat thayyibah. Tapi misalnya ana sing ra gelem tahlil ya ora apa-apa, sing penting tetep nglafadzno kalimat. Cuma ra seneng dinane pitu, ya gawe 8. Nah, misalnya gedeng pitu ya gawe 8 kan gampang. Nah gedeng pitu, gedeng 8 ya gawe siji, sementing ora anti kalimat thayyibah, mau anti modele. Ya tidak apa-apa, gue kudu cocok tidak cocok biasa. Ini ilmu semuanya bebas. Ilmu itu wilayah pengiran. Artinya wilayah pengiran nanti yang uji itu kan pengiran. Ngapain debat kamu sekarang? Kita sering kritik Wahabi, kita juga sering dikritik Wahabi. Biasa saja. Saya sering ketemu ulama Wahabi, saling menghormati nggak apa-apa. Meskipun saling kritik, kecil-kecil kan ya biasa, nggak masalah. Orang alim mulai dulu kritik-kritikan biasa. Imam Syafi'i sama gurunya sering kecil-kecil kan. Pas atas nama orang alim ya kecil-kecil kan. Dulu itu Mbah Hasyim Asy'ari sering kecil-kecilkan sama Ki Fakih Mas Kumambang, sama-sama orang alim, dia murid sama guru. Karena ilmu itu memang apa ya, kayak iya kayak enggak. Nah yang ilmu absolut pasti sepakat. Misalnya tadi, apa kalimat thayyibah itu selalu baik? Pasti selalu baik. Ya sudah. Nah nanti cara kaifiyah melafatkan itu orang yang bisa berdebat. Baiknya dilafadzkan kapan ya? Ya baik terus, tapi selalu ada pantangan. Misalnya di kamar mandi saat jima misalnya, itu kan pantangan-pantangan secara etika, no? Pantangan-pantangan apa? Tapi kalau ilmu sebagai ilmu itu biasa dulu. Ulama-ulama berbeda itu. Ya, kalau kecil-kecil kan ya ulama dulu itu lucu. Misalnya sampai tak beda, ya, kan kamu jadi kiai, kira-kira jadi kiai. Baik mana anak-anak kecil di waro kamar orang tua apa dipisahkan? Andai kan kamu punya pondok, milih mana? Anak kecil disamakan kangkang besar apa dipisah? Mau jawab, milih di warno apa dipisah? Dipisah. Nah, kan? Dipisah. Lu akeh sing dipisah. Ada yang bilang di warno. Kalau di warno itu memang kalau dipisah itu resikonya sing kecil mentali cilik terus. Mergo ora ono sing didik sing tua. Nah di warno kadang sing cilik, sing tua kan suaya rabi men bakas rabi. Cilik katut bakas rabi bahaya. Uga suwani sing cilik melok main game, sing tua melok main game mergo katut cah cilik. Lha iku jadi istihad sama-sama apa? Sama-sama apa? Mungkin. Sehingga dulu tuh pernah ada wali itu karena sholat jamaah itu di shaf akhir. Yang shaf awal wali karena sering shaf awal. Yang shaf akhir ya ada yang jadi wali. Yang shaf awal nggak terima. Kenapa kamu jadi wali padahal kalau sholat di shaf akhir? Jawabnya, saya itu malu sama Allah. Kok kepedean betul kok di depan. Tapi gak jadi niru lagi mau cerita ya. Cek pede nih. Enggak. Karena dia di belakang motifnya itu tidak males, tapi motifnya itu apa? Tawadhu atau malu, dia jadi wali. Nah aku kan berkomales panjang atau mau rohimami tadi. Ibu semari wali-wali, sehingga ngarep kadang ambisi ngimami bodoh ini malah repot meneng. Jadi dulu ilmu itu biasa. Orang Maliki itu nak gojlok orang Hanafi itu yang tak ngame. Orang Hanafi kalau gojlok Imam Malik itu yang tak ngame. Ya biasa dulu itu ilmu. Ya biasa. Misalnya gini sampai tak bedai. Tidak jawab saja jujur. Rasulullah itu puasa Senin Kamis selalu apa kadang-kadang dalam semua riwayat. Kadang-kadang. Sesuatu yang kadang-kadang dilakukan Rasulullah itu akan sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang. Ayo jawab saja. Wah, agak sing sarap ya.
Rasulullah itu puasa Senin Kemis itu kadang-kadang apa terus? Kadang-kadang, ini sudah masih benar. Sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu menjadi sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang? Terus. Nah sekarang sebetulnya hadis kunut itu semuanya sepakat. Rasulullah kunut itu ya ahyanan kadang-kadang. Nah sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu akan menjadi sunat terus ila yaumil. Maka Imam Syafi'i milih kunut terus. Abu Hanifah enggak, bahaya kalau sunat kok dilakukan terus, nanti dikira wajib. Sehingga Abu Hanifah tidak kunut. Dan itu ya biasa ketemu gitu. Imam Syafi'i kalau sholat di masjid Abu Hanifah itu tidak kunut. Ketika ditanya ikroman di hadal madhab, saya menghormati madhab. Orang Hanafi kalau main ke rumahnya Imam Syafi'i ya kunut ya biasa dulu. Sekarang kunut dan kunut jadi politik identitas. Ini kunut sebelah ini mesti ini enggak kunut sebelah yang dulu itu enggak. Saya sampai sekarang nggak pernah tahu kunut itu tradisi ormas mana, sampai sekarang nggak ada tahu. Karena saya orang alim, taunya kunut mazhab Syafi'i, nggak kunut mazhab Hanafi. Dan itu sebelum tahun 12 dan 26 mazhab itu. Nggak tahu toh maknanya. Mazhab itu sebelum tahun 12 dan tahun 26. Jelas? Orang paham musuh. Jadi dulu lama ya biasa perdebatannya gitu. Apakah sesuatu yang pernah dilakukan Nabi secara ahyanan itu sunat terus? Apa sunatnya juga ahyanan sekali tempo? Jawabannya apa? Terus. Tapi kalau terus bahaya, nanti yang sunat dikira wajib. Nah yang berpikir gitu Abu Hanifah, yang berpikir terus Imam Syafi'i. Ya sudah akhirnya jadi seperti ini. Dulu itu nggak jadi politik identitas, saling menghormati. Imam Syafi'i itu Abu Hanifah sudah kabundut, pernah sholat di masjid Abu Hanifah tidak kunut. Ketika ditanya ikroman di hadzal madhab, saya menghormati madhab ini. Entah angen-angen nak kunut terus buat dikira wajib. Orang-orang Hanafi kalau ke rumahnya Imam Syafi'i di komunitasnya juga kunut. Ya sudah biasa dulu seperti itu. Makanya kita ini harus ngaji. Dulu itu biasa ulama gejol-gejolkan perkara madhab kayak yang saya contohkan tadi. Orang yang membatalkan puasa lewat jima itu kan sanksinya berat. Sanksi ini karena jima, apa karena hadku hormati Ramadan biuri usrin syar'iyyin, merusak kehormatan Ramadan tanpa uzur syarak. Cara Imam Malik karena merusak Ramadan tanpa uzur syarak, sehingga gak jima pun hukumnya sama. Yaitu misalnya makan tanpa uzur, ya hukumnya sama. Kenapa sama? Jima istri hukumnya apa? Halal apa haram? Halal. Makan halal. Maka kalau itu kamu lakukan fina hari Ramadan, siang-siang Ramadan tanpa uzur syarak, maka sanksinya sama-sama berat karena dianggap melecehkan kehormatan Ramadan. Cara Imam Syafi'i enggak, jima sama makan mulai dulu beda. Kamu makan wajib mandi enggak? Enggak. Kalau jima wajib. Kan beda. Ya beda itu tidak sama. Ya sudah, Imam Syafi'i memberi sanksi berat untuk jima, untuk makan tidak. Yang podo pintere kan yo penak. Penak kan? Sing ora penak iku padha gobloke, padha sok pintere. Lah iku debate ra barbar iku. Padha gobloke, nak debat padha sok pintere. Wis naudzubillah min dzalik. Kulo naruh debate ngomong malah kudu guyu. Malah melok goblok ngrungokno tok malah melok goblok. Wong debat agama kok gak ono referensi, ora ono kitabe. Aman menurut saya. Memangnya ada penting dalam wali ora, ulama ora kok debat agama menurut. Memangnya ada mujtahid. Kudune gak menurut kitab yang saya baca dalam mazhab Syafi'i kitabnya ini begini. Sing sitok bantah dalam mazhab Maliki kitabnya ini. Oh itu keren. Aku tekon majelis ini. Debat menurut saya, emangnya Anda siapa? Nabi ndak, wali ndak, ulama ndak? Kok mau agama menurut Anda? Wis wargane ora mesti kok ape. Makanya dibiasakan pakai referensi, pakai sanad. Agama ini butuh sanad. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat di muqaddimah Sahih Muslim. Agama ini ilmu, ilmu ini agama. Maka lihatlah ilmu itu kamu ambil dari mana? Karena tanpa sanad ini bahaya. Bahayanya tadi misalnya begini. Ada orang alim soleh berteman orang kafir, atau berteman orang fasik, atau berteman perempuan cantik. Dia alim loh, alim soleh seolah lagi. Ada orang alim soleh berteman perempuan cantik, atau orang fasik, atau orang kafir. Pasti di hatinya satu. Wong ayu nak
dikancani wong fasik engko malah melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nah, dikancani wong alim syaratnya soleh, seorang lagi dibina tidak ngaji, diarahkan yang benar, terus dinikahkan sama orang soleh. Ternyata pertemanannya hanya proses ngantar wong ayu tadi baik dan bendekah sama orang soleh. Berteman orang kafir ya dia mengajarkan hujah-hujah argumentasi Islam jika suatu saat berharap menjadi Islam. Tapi orang liberal melihat itu bukti bahwa agama itu bebas. Wong alim nyatane kancanan wong ayu, wong kafir gak masalah. Itu pilihan mbahmu. Ini beda, sama-sama cara zahir kancanan orang fasik, tapi asal orang soleh itu motifnya itu beda. Saya misalnya orang kaya, ada ulama kaya, itu senangannya belanja, sampai bojone itu marah-marah. Saking parahnya ulama ini, kebetulan keluarga saya, ini anaknya mulai itu anaknya kon golek utangan. Padahal milik anaknya pertama berangkat dari rumah itu bawa uang, mau ngirimi anaknya di sarang. Itu orang Jawa Timur, kiai alim. Roh bakul kacang ning bis gak mentolo ditukoni. Roh bakul mainan saake wong tuwek Pak ditukoni. Walhasil kok sarang itu duwe entek. Tapi gowo mainan, gowo kacang itu. Saake jare. Sama-sama belanja, dekne niate nyebar rahmate Allah. Loh, saya pernah ngalami itu meskipun tidak ada skala yang ekstrim itu. Saya sampai sekarang anak saya mulai TK, SD tak sangoni terus. Kadang beli jajan yang dia sama sekali gak doyan. Dulu ibunya yang marah sebelum ora dipangan kok dituku Gus. Ya masih ora dipangan bakule tetap seneng. Butuh bakule ku payu ora kok dipangan to ora. Tapi utek-utek medhit ini kan pikirannya kan. Nara dipangan aja tuku sakit bakule ndonga supaya laris. Jadi 5.000 bagi kita kan tidak penting, sebentar dan manfaati bakul-bakul. Karena orang kadang dikasih itu malu loh, karena tidak diharga di. Tapi kalau lewat jual beli kan senang. Ya banyak ulama yang gitu, boros tapi niatnya menyebar roh. Asal orang soleh itu baik-baik saja. Orang soleh melete, wah duit kuakeh tenang wae. Cara dohir melete, ternyata ngenakno sing dikai ben ora perasaan. Nah misalnya wong soleh terus sopan, duitku pas-pasan tak pangan sesuk wae ora ono sing dikai sungkan le dul. Maka wong soleh kudu melete ben sing dikai ora sungkan. Karena kayak duit wong 100.000. Lah iya lanjutan duitmu akeh ora iso tak hitung ning omah. Ijek karungan. Lah kok karungan piye? Duit 1.000 kerja kok karung gak sak. Butuhe ngenakno sing digawe apa? Ngenakno sing digawe. Asal wong soleh, dia ngomong gitu itu niatnya juga soleh. Tapi nak wong ra soleh, pancen melete tenan. Bolak-balik wong ra soleh itu masalah. Makanya kancani wong soleh. Wong soleh itu orang yang luar biasa. Kanjeng Nabi itu nak dahar sering ning jobo. Ya biasa. Ketok wong akeh. Karena Nabi gak ada kepentingan beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa alaihi salam yang saking sakralnya, saking priainya malah kebablasan dianggap sebagai anak Tuhan. Maka Nabi ngetokno kemanusiaan ini. Bahkan kalau dahar itu sering di luar. Gue ngetokno anak Nabi itu dahar sebagai umumnya kayak apa orang soleh. Lo kalau nanti berusaha khusyuk itu menang, malah nyipi gue elek. Mergo aku ora meneng wibawa, nak meneng malah buyute wibawa. Akhire wong rawani takok agama. Nak ana ora takok agama terus takok wong liya, takok rugi malah ra karu-karuan. Tapi baru kayak aku sering guyon gejlokan orang berani tanya. Baru kayak berani tanya, ilmu dikembalikan pada ahlinya. Jadi wong soleh ku ngomong terus yo barokah, saenak yo barokah, asal dekne soleh alim barokah terus. Tapi nak wong ra soleh goblok yo mbok meneng ben wibawa. Nah, ibadah kembali terus pakai sing sowan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aneh-aneh wae. Modus iki niku. Lho iya, kaya kasus di Probolinggo andekan wong ra jubah niku ora ono sing percaya. Dia dipercaya karena modus apa? Kesalehan. Umpama dekne nganggo kathok seprapat terus papon ning pasar, ayo aku bisa gadakan uang, percaya ta? Baru kayak jubahan. Ibu-ibu soleh. Maka sarana kesalehan ini kalau di mata orang nggak soleh, di tangan orang nggak soleh itu bah. Nah, ya. Makanya kata ulama, kata Imam Haroman, kena alim, murid pun biasa wae. Jangan sampai gue terlalu khusyuk terus nak ngomong dindel, padahal keliru ngomongmu itu. Mereka anti L. Bener kok sampai ini bener.
Para alim sepeda motor ya sampai dang-dang atau sampai rokokan itu bener. Kada bebo khusyuk malah bahaya. Dikira ahlul ilmi jebule geloyor no.